Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Kurniati. Saya akan menjelaskan analisa kasus gangguan bipolar dalam sisi psikologi abnormal. Pada analisa kasus gangguan bipolar, saya mengambil contoh kasus dari sebuah artikel untuk dijadikan pembahasan dalam sisi psikologi abnormal. Kasus ini terdapat dari cerita seorang selebgram yang mengaku bahwa dirinya mengidap gangguan bipolar. Selebgram ini cukup terkenal dan berita-beritanya cukup trending dan viral di kalangan masyarakat. Mulai dari kehidupan pribadi hingga berita percintaannya yang sempat viral di masyarakat, membuat masyarakat tidak asing lagi dengan selebgram tersebut. Selebgram tersebut bernama Awkarin. Awkarin adalah selebgram yang mengungkapkan bahwa ia mengalami depresi dan bipolar. Ia merasa sangat sedih mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan pernah melakukan tindakan beresiko karena merasa tidak bahagia dan tidak stabil secara emosional. Awkarin juga merupakan salah satu murid berprestasi ketika ia duduk di bangku sekolah. Untuk membahas kasus analisa gangguan bipolar pada artikel ini, saya akan membahas terlebih dahulu dari sisi teori psikoanalisa Sigmund Freud. Dari teori Sigmund Freud menjelaskan bahwa Freud percaya perilaku dan emosi manusia dipengaruhi oleh konflik bawah sadar yang berasal dari pengalaman masa lalu, terutama pada masa kanak-kanak. Dalam kaitan kasus Awkarin, kemungkinan ada konflik emosional yang tidak terselesaikan seperti trauma atau rasa tidak aman dari masa kecil yang memicu perubahan suasana hati dan depresi. Gangguan bipolar bisa jadi muncul dari ketidakseimbangan konflik bawah sadar ini. Dalam sisi teori psikoanalisa Sigmund Freud, untuk menyikapi contoh kasus pada artikel ini, dari sisi psikologi analisa mempunyai kelebihan pada contoh artikel kasus ini. Kelebihannya yaitu membantu memahami bahwa pengalaman masa lalu dan konflik internal bisa mempengaruhi kesehatan mental saat ini. Teori psikoanalisa Sigmund Freud ini juga mempunyai kekurangan untuk menyikapi contoh kasus analisa gangguan bipolar pada artikel ini. Kekurangannya sulit dibuktikan secara ilmiah dan terlalu fokus pada aspek bawah sadar tanpa solusi yang praktis. Teori selanjutnya kita bahas dari teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan dan menekankan bahwa cara orang berpikir dan memandang dunia berkembang seiring bertambahnya usia. Kaitannya dari analisis contoh gangguan bipolar pada artikel ini, kasus Awkarin mungkin ada pola pikir yang terlalu ekstrim, seperti merasa sangat sedih atau sangat bahagia, yang dipengaruhi oleh cara dia memproses pengalaman dan emosi. Ketidakmampuan mengolah pikiran dan perasaan secara sehat bisa memperburuk kondisi bipolarnya. Untuk teori kognitif Jean Piaget pada contoh kasus analisa bipolar ini, dari contoh artikel ini juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak semua masalah emosional disebabkan oleh cara berpikir. Kadang faktor biologis bisa juga berperan. Selanjutnya, kelebihan teori kognitif Jean Piaget untuk contoh analisa kasus gangguan bipolar pada artikel ini, yaitu terapi kognitif bisa membantu mengubah pola pikir negatif dan memperbaiki cara seseorang dalam menangani dan memandang sebuah masalah.
Teori selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori behaviorisme Skinner. Untuk contoh kasus dalam artikel analisa kasus gangguan bipolar. Skinner menjelaskan perilaku manusia dipelajari dari lingkungan melalui penguatan dan hukuman. Kaitannya dalam kasus Ocarin, perubahan suasana hati dan perilaku bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan reaksi orang di sekitarnya. Misalnya, perhatian dari orang lain saat dia sedih atau bahagia bisa memperkuat pola emosinya. Dari teori behaviorisme Skinner, untuk kasus artikel contoh gangguan bipolar ini juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya membantu memahami bahwa lingkungan dan pengalaman sosial mempengaruhi kondisi suatu mental. Dari teori behaviorisme Skinner ini, untuk menyikapi kasus contoh artikel analisis bipolar juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya untuk kasus ini tidak menjelaskan penyebab dari gangguan internal seperti bipolar yang melibatkan faktor biologis dan psikologis sekaligus. Selanjutnya kita bahas analisis kasus contoh gangguan bipolar pada artikel ini dari sisi teori humanisme Abraham Maslow. Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertahap mulai dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi ini. Kaitannya dengan kasus ini, teori humanisme Abraham Maslow, mungkin Ocarin merasa kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi, seperti dihargai, diakui, sehingga sangat tidak stabil emosinya. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa muncul gejala depresi dan bipolar. Sebagai cara tubuh memberi sinyal bahwa ada yang kurang dari kebutuhan emosionalnya. Kelebihan teori humanisme untuk contoh kasus analisis gangguan bipolar dalam artikel ini, kelebihannya menekankan pentingnya kebutuhan emosional dan rasa dihargai. Untuk kekurangan teori humanisme pada contoh kasus gangguan bipolar pada artikel ini, yaitu kekurangannya lebih bersifat umum dan tidak secara spesifik menjelaskan penyebab biologis gangguan bipolar tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari contoh kasus pada artikel ini mengenai analisa kasus gangguan bipolar, yaitu kasus Ocarin menunjukkan bahwa gangguan bipolar bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Psikologi, ada aspek pengalaman masa lalu, pola pikir, lingkungan sosial, dan kebutuhan emosional yang semuanya saling mempengaruhi. Gangguan bipolar sendiri adalah kondisi yang kompleks melibatkan faktor psikologis dan biologis. Untuk dikaitkan dengan kasus ini, gangguan bipolar adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim. Dari sangat bahagia, yaitu mania, dan sangat sedih, yaitu depresi. Teori psikologi membantu kita memahami bahwa faktor pengalaman masa lalu, pola pikir, lingkungan, dan kebutuhan emosional bisa memicu atau memperburuk kondisi. Pendekatan psikologi seperti terapi kognitif, terapi psikodinamis, dan dukungan emosional sangat penting dalam penanganan kasus gangguan bipolar. Trigger awalnya apa Rin, kalau boleh tahu Rin? Sebenarnya If you can share a little bit. kalau bipolar itu kalau misalnya orang ya bilang kayak bipolar kayak oh iya dia bisa tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis, itu nggak kayak gitu. Jadi justru kalau emang kalian mau tahu bipolar itu seperti apa, bipolar itu it's a lot more complex than just a mood gitu loh. Jadi kayak kalau orang bilang kayak oh ya pagi dia bisa seneng, malam bisa sedih, enggak, itu bukan bipolar. Jadi lebih ke arah
kalau bipolar tuh ada 2 fase, yaitu manic dan juga depression. Nah manic itu jadi dalam waktu 3 bulan, biasanya 2 bulan manic phase. Kalau ini contohnya, kalau ini kan garis normal. Kalau orang pada umumnya misalnya bisa seneng sedih, bipolar tuh gini, seneng sedih kayak gitu loh. Jadi kayak dalam waktu 2 bulan bisa kayak Sedih terus. pas manik itu tuh, kalau pas manic phase itu bisa kayak gue nggak bisa tidur segala macem, gue lagi ngerasa kreatif banget, banyak ide yang segala macam yang bisa gue buat bla 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 segala macem. Cuman ya itu sampai jadi insomnia jatuhnya. Sana kemari kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan